Halo teman-teman semuanya, kita bertemu kembali di Wealth Mastery. Saya sering sekali mendapatkan pertanyaan seperti ini ya. Sering sekali mendapat pertanyaan seperti ini. Eh, Pak, bagaimana caranya agar saya bisa dapat gaji 15 juta per bulan? Ya, ketika kita mendapat pertanyaan seperti ini, berarti orang itu belum mendapatkan 15 juta per bulan kan? Ya. Maka setiap kali saya mendapatkan pertanyaan seperti ini, saya akan tanya balik sama orang itu. Oke, kamu tanya saya bagaimana caranya bisa mendapatkan 15 juta per bulan. Oke, sekarang saya tanya gini aja. Bagaimana caranya bisa mendapatkan gaji? Ya, kita ngomong gaji ya. Ini kita ngomong gaji. Gaji ya. Bagaimana cara mendapatkan 150 juta per bulan gaji? Jadi, kalau cuma ngomong 15 juta, itu mungkin terlalu gampang ya. Tapi sekarang saya akan tanya ulang balik. Bagaimana caranya bisa mendapatkan uang 150 juta atau gaji setiap bulan dapat 150 juta per bulan? Gimana? Maka ketika mulai muncul pertanyaan seperti ini, maka mulai pikiran itu berteriak ya. Mulai pikiran itu bilang, wow, wah gimana caranya? Baru mulai shock. Karena kalau kamu cuma muter-muter di sini, kamu nggak akan terpecah pikirannya. Perlu kadang-kadang kita perlu shocking. Sekarang saya tanya balik, 150 juta bagaimana? Waduh Pak, jangankan 150 juta, 15 juta aja saya nggak ngerti, apalagi 150 juta. Oke, it's okay, nggak masalah. Mari kita bedah, ya, rubah sisinya. Jangan cuman dari dirimu sendiri. Ini yang paling sering orang itu salah, karena apa? Kamu hanya melihat ini dari sisi pandangmu sendiri. Tapi kamu tidak pernah melihat dari sisi pandang orang yang menggaji itu. Misalkan adalah bos, ini adalah kamu, betul? Ini adalah bos. Orang yang menggaji kamu 150 juta. Coba pindahkan sisi pandang kamu dari sini menuju ke sini. Sekarang kamu posisikan diri kamu sebagai bos. Bagaimana tanggapan kamu ketika ada orang mengajukan pertanyaan seperti ini? Bos, boleh nggak gue dapat gaji 15 juta per bulan? Bos, boleh nggak gue dapat gaji 150 juta per bulan? Maka apa jawaban dari bos itu? Simple, sederhana. Kalau saya jadi bosnya, saya jawab, boleh. Kamu mau dapat gaji berapapun, jangankan 150 juta, 1 miliar per bulan pun. Jawaban saya tetap sama, boleh. Boleh. Tetapi, perhatikan, dari sisi pandang bos ya, kan gue bukan Bank Sentral Indonesia, BI, ya, Bank Indonesia, yang cetak duit semau-mau gue. Oke, uang tidak datang dari langit, mas bro. Basis, lu kira saya punya mesin fotokopi uang gitu? Lalu kemudian bisa saya kasih kamu uang semau-mau kamu? Nggak gitu juga. Saya dapat uangnya dari mana? Saya dapat uangnya dari berbisnis. Karena itulah saya gaji kamu. Oke? Saya dapat uangnya dari mana? Dari berbisnis. Ingat, sekali lagi, jangan cuma dari sisi pandang sini ya. Coba sekali-kali pindah ke sisi pandang sini. Dari mana bos dapat duit? Dari berbisnis. Kamu minta gaji 15 juta per bulan? Boleh. Apa yang bisa kamu tukar? Inilah yang paling penting teman-teman adalah sistem tukar. Yang disebut dengan sistem win-win. Everybody win. Apa yang mau kamu tukar? Apa yang ditukar? Skill kamu, ya, pengalaman kamu, benar? Ilmu kamu, dan segala macamnya. Source kamu, kenalan kamu, whatever. Banyak. Tapi apa yang mau tukar? Punya value nggak? Ada value yang ditukar, benar? Ada value yang ditukar. Kalau kamu adalah orang yang valuable, artinya kamu punya itu semua. Kamu punya value yang saya butuhkan untuk meningkatkan perusahaan saya. Misalkan sekarang bagi seorang bos, dengan kehadiran kamu, kamu bisa bikin saya profit 1 miliar per bulan. Gaji 150 juta is nothing. Itu. Kalau kamu punya skill untuk meningkatkan perusahaan saya, sehingga kamu bisa menghasilkan 300 juta satu bulan.
Gaji 15 juta is nothing. Kamu punya skill, punya value untuk meningkatkan perusahaan sehingga kamu bisa menghasilkan 5 miliar per bulan bagi saya, maka saya gaji kamu 1 miliar is nothing. So, it is about tukar-menukar, betul? It is about value yang kamu tukar. Jadi mata uangnya adalah value. Semakin tinggi value-mu, semakin ayo kita mau barter ya boleh aja. Ya, prinsipnya adalah win-win. Jangan pernah kamu punya pemikiran bahwa pokoknya saya mau minta gaji 15 juta, Pak. Pokoknya. Gak peduli saya. Bos kan kaya. Bos kan banyak duit. Harus gaji saya setinggi-tingginya. Kalau bisa pokoknya harus 150 juta. Susah kalau begitu caranya ya. Karena dikira bos uangnya tinggal nyetak. Sekali lagi, dalam berbisnis semuanya tukar-menukar. Kamu meminta gaji tinggi, boleh aja. Apa value yang kamu tukar? Oke? Semakin tinggi value-nya, maka ya gajimu makin tinggi. Ya, contoh misalkan jabatan menjadi seorang direktur, misalkan ya. Atau menjadi seorang manajer apa, jadi direktur apa, jadi CEO apa. Gajinya tinggi, yes betul. Tapi bagi owner, pemilik perusahaan atau pemegang saham perusahaan itu, wah orang ini sangat punya value. Mungkin dia punya ide-ide brilian, mungkin dia punya ada problem solver yang bagus, tanggung jawabnya sangat besar. Ya, dibandingkan dengan pekerja lain yang cuman sekedar datang pagi pulang malam, yang cuma datang kerja hanya untuk cari gaji UMR, ya kan berbeda. Ya, karena itu poin utamanya adalah sebelum kamu meminta gaji yang tinggi, meminta bayaran yang tinggi, ada baiknya kamu merenungkan ini. Poinnya tuh adalah ini. Berkacalah dulu, benar? Kita merenung dan berkaca dulu. Bukan untuk menghakimi diri, enggak. Tapi kita melihat kondisi kita sekarang, kalau ada satu hal yang kurang, oh mungkin selama ini, kenapa kok saya belum dapat gaji 15 juta? Oh gaji saya cuma 3 juta misalkan, contoh. Oh mungkin karena saya kurang skill ini. Oh saya kurang skill ini. Bisa nggak kita ulang skill ini? Bisa nggak kita belajari skill ini? Kita belajar sama orang yang tahu, sehingga diri kita jadi lebih punya skill. Bisa kan? Itu namanya berpikir positif. Kalau orang berpikir negatif bilang, ini kan bosnya kaya, jadi pokoknya harus gaji saya tinggi-tingginya. Wah, nggak gitu juga. Balik lagi, si bos menggaji kamu itu tidak dengan uang yang turun dari langit, tidak dengan mesin fotokopi. Enggak, tapi dapat dari bisnis. Kalau kamu bisa mudahkan bisnisnya si bos, kamu bisa mudahkan hidupnya si bos, sehingga punya value yang sangat besar, menguntungkan perusahaan dengan sangat luar biasa, dengan value yang kamu punya, maka jangankan gaji 15 juta, 1 M pun akan dipenuhi. Jadi poin yang mau saya sampaikan adalah, cobalah kita melihat dari sisi pandang yang berbeda, bukan cuma dari sisi pandang dirimu saja. Tapi cobalah lihat dari sisi pandang orang lain. Cobalah kamu sekarang main drama, kamu yang bermain jadi bos. Kamu yang bermain jadi klienmu. Mau nggak sekarang? Kamu mempekerjakan orang dengan value seperti itu, lalu kemudian minta gaji 15 juta. Pantas nggak? Sudah pantas nggak diri saya ini seperti itu? Ya, agak sulit ya menyampaikan ini ya teman-teman. Mungkin ada teman-teman yang tersinggung dengan video ini. Baguslah, ketersinggungan itu jadikan sebagai koreksi. Nggak apa-apa. Tetapi kalau kamu tidak punya pola pikir yang seperti ini, maka selamanya kamu akan begitu-begitu aja. Kamu gak akan bisa menonjol dibandingkan dengan orang lain. Kamu hanya menjadi orang yang ordinary aja, gitu-gitu aja. Sementara orang yang gajinya tinggi, orang yang gajinya spesial, yang super duper besar, ya itu adalah orang yang tidak ordinary, yang berbeda dengan orang lain. Ingat, kita bisa kok nambah skill ini. Apalagi zaman internet sekarang. Ya, apalagi zaman informasi begitu terbuka, ada AI dan segala macam. Ya kemarin saya habis ngajar kelas ChatGPT, wah itu udah semakin kebuka lagi ya, semakin dipermudah lagi. Itu digunakan untuk menambah skill, menambah pengetahuan, menambah knowledge, sehingga kamu akan menjadi orang yang lebih punya value di depan orang lain. Barulah setelah itu kamu tunjukkan value kamu. Tunjukkan dulu, jangan kita udah minta bayaran tinggi belum tunjukkan value. Tunjukkan value-nya dulu. Jadi fokus ini tonjolkan value. Karena kalau kamu dinilai punya value yang besar, maka otomatis uangnya akan mengikuti.
Uang ini sebuah hasil samping dari value yang kamu tukarkan di perusahaan. Kita ngomong gaji ya. Ngomong klien pun juga sama. Ya, kalau sekarang saya punya klien, saya minta bayaran sekian sama klien saya, apakah saya pantas disebut punya bayar seperti itu? Ya, saya harus berkaca diri dulu, benar nggak? Apakah saya cukup valuable untuk mendapatkan uang segitu, atau jangan-jangan saya cuma halu aja minta uang yang begitu tinggi? Sering kali saya bertemu dengan orang seperti itu, ya, datang menawarkan A, menawarkan B, ngaku begini, ngaku begitu. Ketika saya tanya, karyamu ada nggak? Nggak ada. Mana contohnya? Nggak ada. Contohnya cuma diangan-angan aja. Tapi banyak teori. Oh, nanti kita akan begini, nanti akan begitu. Oke, supaya bisa Gun, apa yang harus dilakukan? Oh, Bapak harus siapkan uang 100 juta rupiah. Ini paketnya Bapak dibayar di depan 1 juta. Kalau nggak ada 1 juta, saya nggak bisa kerja. Sudah prestasi nggak ada. Jangan. Contohnya juga nggak ada. Semuanya cuma di awang-awang. Ujung-ujungnya cuma minta duit, kerja di awal. Ya nggak ada yang mau deal. Nggak ada yang mau deal. Coba kalau kamu tunjukkan value-mu dulu. Setelah tunjukkan value, kamu buat penawaran yang menarik. Pak, saya akan tunjukkan pada Bapak. 1 bulan ini saya akan kerja. 2 bulan ini saya kerja kepada Bapak. Gak usah dibayar. Bapak lihat sendiri bagaimana saya bisa menyelesaikan problem yang Bapak punya. Kalau Bapak tidak puas, saya siap untuk gak usah dibayar. Kalau Bapak puas, saya minta bayaran sekian. Boleh? Boleh. Wah, itu orang yang top. Berarti dia cukup pede dengan value-nya. Tetapi kalau dia sendiri juga gak yakin dengan value-nya, ya, lalu kemudian belum udah minta bayaran yang tinggi. Wah, itulah seninya, teman-teman. Seninya tuh di situ. Baik ini ngomong gaji, baik ini kita ngomong proyek, ngomong bayaran, menawarkan segala sesuatu. Semuanya prinsipnya sama. Intinya adalah ini kan. Bagaimana kamu bisa menukar kamu punya value dengan kondisi yang win-win. Nggak bisa kamu win sendiri. Ya, dengan value yang begitu rendah, dan kemudian kamu saya minta gaji yang setara dengan CEO, Pak. Waduh ya, berat. Kecuali ini perusahaan yang mbahmu. Ya kan? Iya. Kadang-kadang harus disampaikan dengan cukup keras, karena sering kali ini saya temui, dan ini berubah menjadi apa? Menjadi mental. Mentalnya mental kekurangan. Mentalnya mental semau-mau gue. Pokoknya gue minta gaji tinggi dengan alasan, karena gaji saya nggak cukup, Pak. Karena pengeluaran saya banyak. Karena utang saya banyak. Cicilan saya banyak. Karena anak saya butuh uang sekolah. So what? Karena itu kalau kamu banyak kebutuhan, perlu uang yang besar, maka sebenarnya cara mencari uang adalah ya ini. Tentu saja kamu perlu ulah skill yang besar. Saya salut juga ada beberapa teman saya yang usianya sudah mendekati 40 tahun, masih juga sekolah lagi loh. Ada yang S1, ada yang S2, sekolah lagi di tengah kesibukannya itu. Dia sekolah lagi untuk menambah apa? Menambah skill, menambah value, menambah knowledge, yang ujung-ujung membuat dirinya jadi lebih punya value untuk bersaing. Ya, good. Itu harus kita respect. Berlomba-lomba membuat dirimu semakin valuable. Jangan punya mental cranky, ya, mentalnya rewel. Value gak ada, minta gaji setinggi-tingginya. Itu. Coba tanggung jawab, 100% responsible to your own self. Ya, Pak, bagaimana Pak kalau saya sudah punya value tinggi tapi perusahaan nggak bisa melihat itu? Gampang, tunjukkan value kamu. Kalau perusahaan tetap nggak bisa lihat itu, ya kamu akan dibajak oleh perusahaan lain. Jadi punya value dulu, setelah itu kamu show off. Bener kan? Yang di show off value-nya. Bukan hartamu yang kamu punya. Bukan. Gak ada urusan dengan mobil yang kamu naikin. Gak usah ngomong-ngomong omsetnya sekian puluh miliar padahal palsu. Gak usah udah. Gak usah. Simpen aja. Tunjukkan skill kamu, tunjukkan isi otak kamu, tunjukkan bahwa saya adalah orang yang punya value. Kalau perusahaan kamu tidak bisa naikkan gaji, ada perusahaan lain yang siap menggaji kamu dengan nilai yang tinggi, yang fantastis. Ya, ini yang kita sebut sebagai orang bernegosiasi itu. Apa alat negonya? Barang apa yang mau kamu negosiasikan? Ini yang dinegosiasikan adalah value-nya. Kamu boleh negosiasi dengan bos. Bos, kenapa gaji saya nggak naik? Padahal kehadiran saya bisa meningkatkan sales 3 kali lipat dari sebelumnya. Ini buktinya.
maka bos nggak bisa ngomong. Kamu boleh menuntut. Ketika kamu sudah menunjukkan value kamu boleh menuntut. Boleh. Tapi kalau kamu belum menunjukkan itu, kamu masih seperti ordinary people, ya, cuman orang-orang biasa yang cuma so-so begitu, kamu minta gaji tinggi, ya sulit. Kamu mau kerja di manapun nggak akan bertemu bos yang gaji kamu setinggi-tingginya dengan value yang serendah itu. So, kata kuncinya adalah tingkatkan kamu punya value. Kamu ingin gaji besar, kamu dapat uang besar, tingkatkan kamu punya value. Ya, dan sekarang bisa pakai teknologi. Gunakan media sosial, gunakan internet untuk hal-hal yang positif meningkatkan kamu punya value. Nonton gosip boleh nggak? Boleh. Tapi jangan terus nonton gosip terus. Ya jangan. Ya kan? Nonton drakor boleh nggak? Boleh. Tapi ya nonton drakor terus. Ya. Sekali-kali, ayo balance kan. Ulah skill. Kamu nggak akan pernah tahu kapan itu. Mulai dari hal yang kamu suka. Tumbuhkan skill itu. Sampai suatu saat kamu akan menjadi value. Disitulah uang akan ikutin. Jadi uang tuh jangan dicari. Uang itu adalah sebuah hasil samping dari apa yang kamu sudah lakukan. Semoga bisa memberikan insight teman-teman. Stay wealthy. Thank you.